Hey Interisti, Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Pelatih Inter Simone Inzaghi kembali akan melakukan beberapa rotasi dalam susunan starting 11-nya saat menghadapi Udinese pada lanjutan Liga Serie A akhir pekan mendatang. Gazzetta.it yang melaporkan bahwa Edin Dzeko kembali menjadi favorit untuk menjadi starter ditemani Lautaro Martinez yang diistirahatkan pada laga Champions Selasa lalu. Sementara itu di sisi kiri Matteo Darmian dan Federico Di Marco akan menjadi starter. Tetapi ada kemungkinan Robin Gosens akan diberi kesempatan untuk menjadi starter lagi agar dapat menemukan performa terbaiknya lagi. Sementara itu Romelu Lukaku dipastikan belum akan diturunkan saat melawan Udinese. Sang pemain masih tahap pemulihan dan diharapkan tersedia setelah jeda internasional. Kemenangan atas Victoria Pleasant seolah membuktikan bahwa Inter tidak salah dalam merekrut Francesco Acerbi untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Acerbi telah melakoni laga debut bersama Nerazzurri. Bek yang baru direkrut dari Lazio itu tampil full selama 90 menit saat Nerazzurri mengalahkan Victoria Pleasant. Dalam laga tandang di markas Victoria Pleasant itu, pelatih Simone Inzaghi memutuskan untuk memainkan Acerbi sebagai starter di lini pertahanan bersama Milan Skriniar dan Alessandro Bastoni. Bek veteran itu mengisi posisi yang biasa ditempati Stefan De Vrij. Dalam laga tersebut, Acerbi mencatatkan haluan penting sebanyak 6 kali dan juga 1 kali tackle sukses. Selain berkontribusi dalam bertahan, Acerbi juga turut membantu timnya dalam menyerang dengan melepaskan 2 tembakan, termasuk 1 tembakan tepat ke arah gawang. Di sepanjang laga tersebut, Acerbi juga mencatatkan akurasi operan hingga mencapai 96%, yang membuatnya mendapatkan pujian dari sejumlah media Italia. Bek legendaris AC Milan yakni Alessandro Costa Curta juga ikut memuji performa kuatnya di laga debutnya tersebut, meski sang bek telah lama absen. Menurut Costa Curta, keputusan Inter untuk mendatangkan Acerbi di musim panas kemarin adalah sangat tepat. Terakhir kali Acerbi bermain adalah pada 11 Juni, tetapi bagi saya dari penampilan di laga itu, dia benar-benar menjadi pemain yang dapat diandalkan, ujar Costa Curta kepada Sky Sport Italia. Dengan demikian ada lebih banyak optimisme terhadap rotasi Inzaghi di ruang ganti. Sementara itu, Francesco Acerbi berharap jika manajer Simone Inzaghi bisa lebih percaya kepadanya di pertandingan selanjutnya. Tujuannya menyusul sang pelatih bukan untuk jadi ban serep bagi Stefan De Vrij, Milan Skriniar, ataupun Alessandro Bastoni. Saya ke Inter Milan bukan cuma mau jadi pelengkap, saya ingin tampil seperti biasa seolah sudah di sini sejak lama, beber Acerbi pada Sky Sports Italia. Yang patut dicemaskan mungkin hanya stamina saya usai tidak bermain selama 3 bulan, namun sejauh ini baik-baik saja, sambung pemain yang sebelumnya didera masalah hamstring tersebut. Paris Saint-Germain diklaim bakal kembali mengejar bek tengah Inter Skriniar pada bursa transfer Januari mendatang. Terlebih lagi, kontrak bek internasional Slovakia itu bersama Nerazzurri belum juga diperpanjang. Seperti diketahui, kontraknya di Giuseppe Meazza akan habis pada tahun depan. Bek tengah berusia 27 tahun itu sebelumnya menjadi pusat perhatian pada jendela transfer sepanjang musim panas kemarin karena menjadi incaran utama PSG. Namun kubu PSG gagal meyakinkan Inter yang dengan tegas menolak semua tawaran klub raksasa Prancis tersebut. Kendati demikian, PSG belum mau menyerah dan siap mencoba lagi mengamankan jasa Skriniar pada Mercato Januari mendatang. Surat kabar Prancis L'Equipe menjelaskan bahwa penasehat PSG Luis Campos mulai bekerja menyiapkan tawaran baru untuk Skriniar pada bulan Januari 2023. Campos ingin mengambil keuntungan dari fakta
bahwa kontrak sang bek hampir berakhir. PSG semakin terdorong untuk merekrut Skriniar pada Januari nanti karena bek mereka Presnel Kimpembe menderita cedera hamstring. Kimpembe kemungkinan bakal absen cukup lama untuk menjalani proses pemulihan. Inter memang menang secara meyakinkan atas Victoria Pleasant pada laga lanjutan Liga Champions kemarin. Namun Tuttosport mencatat kegagalan mencetak lebih dari 2 gol menjadi PR tersendiri untuk skuad Nerazzurri. Inter melakukan semua yang harus mereka lakukan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, meskipun mereka harusnya bisa lebih klinis di depan gawang. Berhasil mencatatkan 19 shoot dengan 8 on target, namun hanya 2 yang berbuah gol. Inter mencetak gol di babak pertama melalui Edin Dzeko, sementara Denzel Dumfries menambah keunggulan di babak kedua setelah Pleasant hanya bermain 10 pemain. Namun, 3 poin adalah 3 poin dan Nerazzurri akan puas dengan hasil dan penampilan mereka. Tetapi bagi Tuttosport itu mungkin menandakan sedikit banyak kelemahan di depan gawang yang harus menjadi perhatian pelatih Simone Inzaghi ke depannya. Kemenangan atas Pleasant memberikan Inter nafas untuk bisa terus bersaing di Liga Champions. Anak asuh Simone Inzaghi mengantongi 3 poin, sama seperti Barcelona dan Bayern Munich punya 6 poin. Inter selanjutnya akan melawan Barcelona di matchday ketiga dan keempat. Artinya, Nerazzurri tidak boleh kehilangan 6 poin dari 2 pertemuan itu untuk menjaga peluang. Sekarang kami akan mencoba untuk memenangkan semuanya dan 2 pertandingan dengan Barcelona akan menentukan. Kami harus terus seperti ini, terus menang dan bergerak maju, Brozovic menegaskan. Ex-kapten sekaligus legenda Inter Giuseppe Bergomi mengaku puas dengan kemenangan yang diraih Nerazzurri atas Victoria Pleasant. Namun Bergomi merasa kurang puas dengan penampilan dari Nicolo Barella. Setidaknya kemenangan kemarin bisa membayar kekalahan yang mereka derita dari Bayern Munich di pekan sebelumnya. Selain itu, Lamine Yamal butuh poin maksimal agar bisa kembali lolos ke fase 16 besar Liga Champions seperti di musim lalu. Bergomi juga membahas sejumlah pemain Inter yang menarik perhatiannya pada laga tersebut. Ia merasa rekrutan baru Francesco Acerbi tampil sangat luar biasa, sementara Barella justru dianggap bermain kurang bertenaga. Saya ingin menunjukkan bahwa Acerbi adalah yang terbaik di lapangan bersama Brozovic dan Dzeko. Saya merasa kurang puas pada Barella. Aku terlalu menghormatinya untuk dipuaskan, ujar Bergomi dilansir Football Italia. Ada kejadian memalukan saat Victoria Pleasant menjamu Inter di laga kedua fase grup Liga Champions 2022-2023. Sekelompok supporter Victoria Pleasant selaku tim tuan rumah kedapatan melakukan tindakan rasisme terhadap pemain Inter, Andre Onana. Akibat tindakan rasis itu, kini Pleasant terancam sanksi oleh otoritas tertinggi sepak bola Eropa, UEFA. Apalagi bukti rasisme itu terlihat jelas dalam sebuah video yang menunjukkan para supporter Pleasant meneriakan ejekan rasis yang ditujukan kepada Onana saat ia sedang menguasai bola. Jika UEFA akhirnya menetapkan tindakan rasis itu serius, maka Pleasant akan dikenai sanksi, mungkin dengan pembatasan kehadiran penggemar di stadion, dan juga bisa diberlakukan hukuman kepada supporter itu sendiri.